Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, jadallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat berupa iman, berupa Islam, berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran ke-95. Ziyaratul maqabir, itu ziarah kubur. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasanya kita hakikatnya sedang berjalan di muka bumi ini, berjalan menuju sebuah tempat, sebuah titik, sebuah tujuan, yaitu kampung halaman kita, kampung akhirat, yang mana setiap muslim, setiap mukmin, kampung akhiratnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi SAW, setiap umatku pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau masuk surga, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mengikuti perintahku, senantiasa melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku, faqad aba. Hakikatnya dia tidak mau masuk surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, waman asani dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia akan masuk neraka. Hakikatnya kita sedang berjalan, saudara rahimanillah wa ikum ajmain, dan kita tahu bahwasanya kita melewati beberapa alam, dan kita sudah melewati alam yang namanya alam rahim selama 9 bulan di dalam perut ibu kita. Kemudian kita akan melewati alam dunia. Nah, sekarang kita sedang berjalan di alam dunia. Dan kita di alam dunia sebentar. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Oleh karena itu, siap-siap saudaraku rahimahullah ajmain menuju alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Itu alam kubur, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, terdapat barzakh, alam barzakh, alam kubur, hatta wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan dikumpul di padang mahsyar dan akan kembali ke tempat kampung halamannya, itu surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Dan kita harus yakini bahwasanya setiap jiwa pasti akan meninggal, pasti akan wafat. Tidak ada orang atau manusia yang hidup kekal. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya akan disempurnakan pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata
faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hakikatnya dia telah menang. Hakikatnya dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Itulah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Setelah kematian, orang-orang akan melihat, manusia akan melihat seluruh amalnya. Barang siapa yang menanam di dunia dengan kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan pula nanti di akhirat. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan menuainya pula nanti di akhirat berupa keburukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Oleh karena itu Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita tentang kematian. Nabi SAW mengatakan, aksiru zikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah serta Imam Nasai dan Imam Ahmad, dan hadisnya sahih li ghairihi, sebagaimana kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin. Kata Nabi SAW, aksiru, perbanyaklah zikra hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Nah, di antara cara untuk mengingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Salah satu cara untuk mengingat kematian adalah dengan ziarah kubur. Dan banyak sekali manusia yang kita lihat, yang kita dapati, mereka terjatuh dalam kesalahan ketika berziarah kubur. Bukannya mendapatkan pahala ketika mereka ziarah kubur, malah mereka mendapatkan dosa, bahkan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui apa saja yang berkaitan tentang hukum-hukum ziarah kubur, kemudian tentang hukum wanita menziarahi kubur, kemudian larangan-larangan seputar ziarah kubur, atau hal-hal yang diharamkan, bahkan bisa terjatuh kepada kesyirikan ketika ziarah kubur. Ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Pada kesempatan ini mungkin kita akan bahas poin hukum ziarah kubur serta hukum ziarah kubur bagi wanita insyaallah ta'ala. Adapun larangan-larangan seputar ziarah kubur atau adab-adab ziarah kubur, ini mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang lain insyaallah ta'ala. Tapi yang pertama, hukum ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Islam dan dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dalam riwayat ini disebutkan fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Fazuruha. Maka sekarang ziarahilah kuburan. Dan Imam Tirmizi menambahkan fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena ziarah kubur ini bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita sebutkan, hadis Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan seterusnya, akhsiru dzikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Oleh karena itu, menziarahi kubur merupakan hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Kemudian poin yang kedua adalah masalah tentang apakah wanita boleh menziarahi kubur. Apakah wanita boleh menziarahi kubur? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita menziarahi kubur. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti menyebutkan bahwasanya ada 5 pendapat
tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Ada yang mengatakan mustahab, disunahkan, seperti wanita pula, seperti laki-laki juga disunahkan dalam Islam. Ada yang menyebutkan bahwasanya hukumnya adalah makruh. Ada yang menyebutkan hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ada yang menyebutkan hukumnya haram. Dan yang kelima ada yang menyebutkan bahwasanya termasuk dosa-dosa besar. Nah, ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan demikian. Pendapat-pendapat ini didasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Nabi SAW melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Hadis Hasan dari Imam Tirmizi. Begitu juga diriwayatkan dari Hasan bin Thabit. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Nabi SAW melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Dan juga diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya ziarah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ke kubur saudaranya itu Abdurrahman bin Abu Bakar merupakan ijtihad pribadinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan sabda Nabi SAW tidak bisa dipertentangan dengan ucapan siapapun juga. Oleh karena itu yang rajih, wallahu a'lam bishawab, yang disebutkan oleh para ulama, yajuzu lil mar'ati ziaratul kubur. Dibolehkan wanita menziarahi kubur. Malam tudawi muha, selama tidak sering-sering. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan bahwasanya kaum wanita atau kaum muslimah juga dianjurkan untuk berziarah kubur. Beliau mengatakan anjuran ziarah kubur ini juga dianjurkan untuk kaum wanita, sebagaimana juga dianjurkan kepada kaum laki-laki dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu umumu qaulin Nabi SAW fazuruha, keumuman sabda Nabi SAW. Di dalam konteks hadis tersebut disebutkan fazuruha, maka ziarahilah kuburan. Ini hadis umum untuk laki-laki maupun maupun perempuan. Ini umum. Kemudian juga dapat dikatakan bahwasanya ketika Nabi SAW melarang ziarah kubur pertama kalinya, maka tidak diragukan lagi. Larangan itu juga mencakup laki-laki dan wanita. Ketika beliau mengatakan inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Yang dimaksud dengan kalian siapa? Laki-laki dan perempuan kan? Ketika Nabi SAW mengatakan fazuruha, sekarang ziarahilah kuburan, berarti juga termasuk umum laki-laki maupun perempuan. Jadi hadis ini adalah umum karena awalnya juga demikian umum. Oleh karena itu otomatis pada redaksi lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fazuruha juga ditujukan kepada kaum wanita. Hal ini juga diperkuat dengan lanjutan redaksi hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa salasin famsiku ma badalakum wa nahaitukum anin nabidhi illa fi siqain fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskiran. Kata Nabi SAW, aku pernah melarang kalian luhumil adahi fawqa salasin, memakan daging kurban melebihi 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum, maka sekarang simpanlah sesuka kalian.
Seperti konteks hadis tadi ya, ini nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kubur. Dulu aku pernah melarang kalian menyimpan atau memakan daging kurban yang lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum, maka sekarang simpanlah sesuka kalian. Wa nahaitukum anin nabizi illa fi siqain. Dulu aku pernah melarang kalian meminum nabiz, air rendaman kurma, illa fi siqain, kecuali yang ada di bejana. Fashrabu fil asqiyati kulliha, maka sekarang minumlah sesuka kalian. Wala tashrabu muskiran, dan janganlah kalian meneguk atau meminum yang memabukkan. Ini redaksinya sama. Oleh karena itu hadis fazuruha umum untuk laki-laki dan wanita. Wanita juga diperbolehkan, disyariatkan untuk menziarahi kubur selama tidak sering-sering. Kalau sesekali saja boleh. Kalau sesekali boleh. Tapi kalau sering-sering, ini yang dilarang. Karena nanti kita akan bahas ya. Sebab yang kedua, hadis-hadis yang membolehkan ziarah kubur bagi wanita ini lebih sahih daripada hadis-hadis yang melarang wanita untuk menziarahi kubur. Hadis-hadis yang menyebutkan atau membolehkan wanita untuk menziarahi kubur ini lebih sahih daripada hadis-hadis yang melarang siapa? Melarang wanita untuk menziarahi kubur. Adapun hadis yang melarang wanita untuk menziarahi kubur, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para wanita yang sering menziarahi kubur. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zuwaratil kubur. Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kuburan. Hadisnya hasan dengan syawahidnya diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, dan juga disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamin Nisa. Ini hadis yang melarang wanita untuk menziarahi kubur. Maka kita bisa katakan sebab yang ketiga adalah lafaz zuwarat dalam hadis tersebut itu menunjukkan sigoh mubalaghah, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan ya. Kalimat zuwarat ini menunjukkan sigoh mubalaghah, artinya menunjukkan lafaz hiperbola, artinya wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Nah, ini yang mendapatkan ancaman apa? Laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wanita yang hanya sesekali saja, maka ini dibolehkan. Sekali atau 2 kali ini dibolehkan dan tidak termasuk di dalam ancaman berupa laknat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar dari perkataan Imam Qurtubi, bahwasanya laknat Nabi SAW kepada wanita yang menziarahi kubur adalah wanita-wanita yang sering menziarahi kubur, sebagaimana disebutkan di dalam Fathul Bari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebab yang keempat, takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi SAW melihat seorang wanita yang menangis di sisi kuburan, kemudian Nabi SAW pun memberikan peringatan, memberikan nasihat, seraya mengatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabarlah. Nabi SAW tidak melarang wanita ini ziarah kubur, tetapi Nabi SAW hanya mengatakan apa? Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabarlah. Dalam riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengingkari wanita ini,
tidak mengingkari wanita ini ziarah kubur, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, diantaranya dalam Fathul Bari oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan hadis ini bahwasanya Nabi SAW tidak mengingkari tindakan wanita tersebut duduk di dekat kuburan. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, maklum, anna takriran Nabi hujjatun, bahwasanya penetapan Nabi SAW merupakan hujjah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya tidak mengapa wanita itu ziarah kubur selama tidak sering-sering ziarah kubur. Dan Imam Nawawi juga mengatakan jumhur ulama telah membolehkan wanita untuk berziarah kubur. Yang kelima, sebabnya wanita dibolehkan juga berziarahi kubur, bahwasanya wanita dan laki-laki ini memiliki ilat yang sama dalam syariat. Memiliki ilat yang sama dalam syariat. Oleh karena itu, syariat ziarah kubur ini tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi untuk wanita juga. Sebagaimana ziarah kubur ini bisa mengingat kematian, dan juga bisa melembutkan hati, dan juga bisa meneteskan air mata, dan juga bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Sebagaimana di dalam kitab Ahkamul Janaiz disebutkan, fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah. Sungguhnya ziarah kubur dapat melembutkan hati, bisa meneteskan air mata, dan dapat mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Ini sebab yang kelima kenapa wanita, ilat sebab kenapa wanita juga dibolehkan menziarahi kubur. Nabi SAW memberikan rukhsah kepada wanita untuk menziarahi kubur, sebagaimana hadis Abdullah bin Abi Mulaikah, bahwasanya Nabi SAW bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah pulang. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha aqbalat zata yaumin minal maqabir faqultu laha ya ummal mu'minin min aina aqbalti? Qalat min qabri akhi Abdurrahman ibni Abi Bakar. Faqultu laha alaysa kana Rasulullah SAW naha an ziyaratil kubur? Qalat na'am. Thumma amara bi ziyaratiha. Rawahu Hakim wal Baihaqi. Qala Az-Zahabi rawahul Hakim wal Baihaqi. Qala Az-Zahabi sahihun. Sahihun. Qala Al-Busiri sanaduhu sahih wa ruwatuhu thiqat. Qala Syekh Al-Albani hadzal hadis kama qala. Hadis Abdullah bin Ibnu Abi Mulaikah menyebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah pulang pada suatu hari dari kuburan. Maka Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, bertanya, wahai Ummul Mukminin, min aina aqbalti? Dari mana Anda pulang dari mana? Qalat, maka beliau mengatakan, min qabri akhi, dari kuburan saudaraku yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Faqultu laha, kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah mengatakan, alaysa kana Rasulullah SAW naha an ziyaratil kubur? Bukankah Nabi SAW pernah melarang menziarahi kuburan? Kemudian Aisyah mengatakan, na'am, iya. Nabi SAW pernah melarang menziarahi kubur. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan untuk menziarahi kubur. Tapi kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menziarahi kubur. Dalam riwayat yang sama, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah SAW rakhkhasa fi ziyaratil kubur. Bahwasanya Nabi SAW telah memberikan keringanan dalam berziarah kubur. Sebagaimana disebutkan, Syekh Albani mengatakan hadis ini riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan Imam Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid, melalui Bustam bin Muslim dari Abu Tayyah, Yazid bin Humaid dari Abdullah bin Abi Mulaikah. Adapun riwayat yang lainnya milik ini dari Imam Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya
wanita juga disyariatkan untuk menziarahi kubur. Sebab yang ketujuh, sebagaimana disebutkan hadis yang panjang, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengikuti Nabi SAW dari belakang menuju Baqi di Madinah. Wa qalat Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Apa yang harus aku katakan kepada mereka penghuni kubur wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Quli assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan ketika menziarahi kubur atau datang ke kuburan?" Nabi SAW mengatakan, katakanlah assalamu ala ahli diyar, yaitu semoga keselamatan untuk penghuni kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, yarhamullahul mustaqdimina minna, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang telah mendahului kami, wal mustakhirin, dan orang-orang yang datang kemudian, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Di sini riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan Imam Abdul Razzaq. Sya'bani mengatakan setelah menyebutkan hadis ini, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis menyebutkan bahwasanya beliau rahimahullah taala membolehkan wanita untuk menziarahi kubur, dan Sya'bani juga menyebutkan dalam Ahkam Al-Janaiz. Dari ilat-ilat ini, dari sebab-sebab ini, dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi, telah jelas kepada kita bahwasanya wanita boleh menziarahi kubur selama tidak sering-sering. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Aini, Imam Al-Qurtubi, Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sun'ani, dan selain dari mereka menyebutkan bahwasanya wanita boleh menziarahi kubur selama tidak sering menziarahi kubur. Ini juga yang dibawakan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam Bahjatun Nazirin. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pembahasan kita yang terakhir pada kesempatan kali ini, hikmah ziarah kubur. Hikmah ziarah kubur sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur alla nazuruha fa innahu yurikul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Hakim disebutkan, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah kuburan. Fa innahu yurikul qalba, karena menziarahi kubur bisa melembutkan hati. Wa tudmi'ul aina, dan bisa meneteskan atau membuat air mata menetes. Wa tuzakkirul akhirah, dan bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Wa la taqulu hujran, dan jangan ucapkan perkataan yang batil ketika kita menziarahi kubur. Jadi hikmah yang pertama di sini, menziarahi kubur dapat melembutkan hati, bisa membuat air mata menangis, dan bisa mengingatkan kita pada kehidupan akhirat. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dan dihasankan oleh Sya'bani dalam Ahkamul Janaiz. Yang kedua, hikmah ziarah kubur adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW pernah keluar ke Baqi, kemudian berdoa untuk penghuni kubur di Baqi. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, fasalatu Aisyatu an zalik, faqala inni umirtu an ad'uwa lahum. Aku diperintahkan untuk mendoakan mereka. Jadi ketika kita menziarahi kubur, maka hikmahnya adalah untuk mendoakan penghuni kubur sebagaimana tadi sudah disebutkan hadisnya, assalamu alaikum ya ahlad diyar
minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini hendaknya kita hafalkan dan kita baca ketika ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahlad diyar, semoga keselamatan menyertai kalian semua wahai penduduk kubur. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang telah mendahului kita dan orang-orang yang akan datang setelahnya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami juga insyaallah akan menyusul kalian. Ini yang dibaca ketika ziarah kubur. Kemudian hikmah yang ketiga, adapun jika kita melewati kuburan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, ataupun jika mayatnya adalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, maka tidak boleh kita mendoakan mereka. Tidak boleh kita minta ampun untuk mereka. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Nabi SAW pernah menziarahi kuburan ibunya. Kemudian Nabi SAW pun menangis. Fabaka wa abka man haulahu, dan orang-orang yang di sekitar Nabi pun menangis. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, istazantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li. Aku pernah minta izin kepada Rabbku agar aku memintakan ampun untuk ibuku, tetapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'zantuhu fi an azura qabriha fa azina li. Kemudian aku pun minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibolehkan menziarahi kuburan ibuku. Kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazurul kubur fa innaha tudzakkirul mauta. Rawahu Muslim. Maka ziarahilah kubur, karena menziarahi kubur bisa mengingatkan kepada kematian. Jadi faedah yang ketiga, kita ketika menziarahi kubur orang-orang kafir nggak boleh minta ampun untuk mereka, tapi hanya sekedar mengambil ibroh, mengambil pelajaran untuk mengingat kematian. Sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, hadis ini merupakan dalil dibolehkan menziarahi kuburan orang kafir lil ibroh, untuk mengambil pelajaran, bukan untuk mendoakan mereka dan juga bukan untuk meminta ampun untuk mereka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sampai di sini perjumpaan kita. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang larangan-larangan seputar ziarah kubur dan juga hal-hal yang diharamkan atau bisa mengundang kesyirikan ketika ziarah kubur. Insyaallah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.